Pertama adalah bilangan berpangkat. Pengertian dari bilangan berpangkat adalah suatu bilangan yang dapat diperoleh dengan cara mengalikan bilangan A dengan A itu sendiri sebanyak N kali. Maksudnya di sini, misal ada A pangkat N. A pangkat N artinya A dikali A dikali A dikali A sampai kali A sebanyak N kali. Contoh, 3 pangkat 4. Artinya di sini 3 pangkat 4 itu bukan berarti 3 dikali 4, tapi melainkan 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Perkalian 3-nya sebanyak 4 kali. 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, 27 kali 3 81. Jadi 3 pangkat 4 hasilnya adalah 81. Contoh yang kedua, misal ada 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 bukan berarti 2 dikali dengan 3, tapi melainkan 2 kali 2 kali 2. Perkalian 2-nya sebanyak 3 kali. 2 kali 2 4, 4 kali 2 itu 8. Jadi 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8. Contoh lain, 4 pangkat 2. Ini bukan berarti 4 kali 2, tapi melainkan 4 kali 4. Perkalian 4-nya sebanyak 2. Hasilnya 16. Tahu, ada bilangan pecahan 1/3 pangkat 5. Berarti ini artinya 1/3 kali 1/3 kali 1/3 kali 1/3 kali 1/3. Bilangan pecahan 1/3-nya sebanyak 5 kali. Nanti perkalian pecahan itu kan penyebut kali penyebut, sedangkan pembilang kali pembilang. 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1. 1 dikalikan dengan 1 sebanyak berapapun atau 1 pangkat berapapun, hasilnya itu adalah 1. Sedangkan yang di bawahnya adalah 3. 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, 27 kali 3 81, 81 kali 3 243. Jadi 1/3 pangkat 5 hasilnya adalah 1/243. Sekarang yang kedua atau B. Kita akan bahas sifat-sifat bilangan berpangkat. Semua sifat bilangan berpangkat semuanya ada 7 sifat. Sekarang kita akan bahas satu-satu. Sifat yang pertama adalah sifat perkalian bilangan berpangkat. Yang rumusnya A pangkat M dikali A pangkat N. Maka hasilnya kalian bisa ambil A pangkat M ditambah N. Dengan harus untuk sifat perkalian bilangan pokoknya harus sama. A berarti bilangan pokoknya kedua juga harus A. Jika ada A pangkat M dikali A pangkat N, maka ambil solusinya adalah A pangkat M ditambah N. Contoh, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Ini kan bilangan pokoknya sama-sama 2. Berarti kita bisa pakai sifat yang pertama atau sifat perkalian bilangan berpangkat. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 5. Berarti untuk perkalian tinggal kalian tambahkan pangkatnya saja. Ambil bilangan pokoknya 2 pangkat 3, perkalian di sininya dirubah jadi penjumlahan. Ambil pangkatnya.
Berarti 2 pangkat 3 ditambah 5. Sama dengan 2-nya tetap. Yang dijumlahkan hanya pangkatnya saja. 3 ditambah 5 hasilnya 8. 2 pangkat 8 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 8 kali. 6, 7, 8. Hasilnya 256. Jadi 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5 hasilnya 2 pangkat 8. Kalau dirinci hasilnya 256. Contoh lain lagi. Di sini misalkan ada 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat negatif 1. Ini bilangan pokoknya sama-sama 5, berarti bisa pakai sifat yang ke-1, sifat perkalian bilangan berpangkat. Berarti ambil 5-nya, pangkat 3, tetap ininya jadi penjumlahan. Gimana kalau di sininya pangkatnya negatif 1, berarti di sininya ditambah negatif 1. 5. 3 ditambah negatif 1, hasilnya itu 2. Berarti 5 pangkat 2 artinya 5 kali 5 hasilnya 25. Contoh lain lagi. Misal 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2. Gimana kalau bentuknya seperti ini? Apakah bisa pakai sifat perkalian? Ini tidak bisa dipakai sifat yang ke-1 atau tidak bisa pakai sifat perkalian bilangan berpangkat. Bisa pakai sifat perkalian bilangan berpangkat jika bilangan pokoknya sama. Sekarang sifat yang kedua yaitu pembagian bilangan berpangkat. Jika ada A pangkat M dibagi A pangkat N, maka solusinya adalah A pangkat M dikurangi N. Kalau tadi perkalian di jumlah, sekarang pembagian itu jadinya pengurangan. Tapi tetap bilangan pokoknya harus sama. Contoh 3 pangkat 8 dibagi 3 pangkat 5. Berarti ini kan sama-sama 3 bilangan pokoknya. Jadi ambil 3 pangkat 8, lalu di sininya diganti dikurangi. Kurangi pangkat yang kedua yaitu 5. 3 bilangan pokoknya tetap, yang kalian kurangi hanya pangkatnya saja. 8 dikurangi 5 itu 3. Awas nulis bilangan berpangkat itu kecil di atas. 3 pangkat 3 artinya 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 hasilnya 9 kali 3 27. Berarti 3 pangkat 3 sama dengan 27. Contoh lain. Misalkan 1 per 5 pangkat 4 dibagi 1 per 5 pangkat 2. Berarti ambil bilangan pokoknya 1 per 5. Pangkat yang pertama adalah 4 karena pembagian di sini jadi pengurangan. Pangkat yang kedua adalah 2. Berarti di sini hasilnya 1 per 5, 4 kurangi 2. Berarti 1 per 5 pangkat 2. 1 per 5 pangkat 2 hasilnya 1 per 5 dikali 1 per 5. 1 kali 1, 1. 5 kali 5, 25. Jadi 1 pangkat 4 dibagi 1 pangkat 5. 1 per 5 pangkat 2 hasilnya 1 per 25. Sifat yang ketiga adalah sifat pangkat bulat negatif. Jika ada A
pangkat negatif M, maka kalau jika kita mau kita rubah ke pangkat bulat positif, maka berubah menjadi 1/A pangkat M. Yang tadinya negatif, maka berubah jadi positif pangkatnya, tapi bentuknya bentuk pecahan. Contoh. 2 pangkat negatif 3. Kalau kita mau rubah 2 pangkat negatif 3 ke pangkat positif, maka sesuai dengan A pangkat negatif M sama dengan 1/A pangkat M, maka di sini jadi 1/. A-nya kan 2, berarti 2. Negatif M, berarti negatif 3, jadinya pangkat A pangkat positif M. Di sini 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 adalah 8. Berarti 2 pangkat negatif 3 hasilnya 1/8. Misal 5 pangkat negatif 1. Kalau kita rubah jadinya 1/5 pangkat 1. 1/5 pangkat 1 adalah 5. Jadi 5 pangkat negatif 1 itu sama saja dengan 1/5. Sekarang sifat yang keempat. Sifat keempat ada yang namanya pangkat 0. Jika ada A pangkat 0, hasilnya adalah 1. Berarti angka berapapun, A ini adalah angka berapapun, jika dipangkatkan atau pangkatnya sama dengan 0, maka itu sama saja 1 hasilnya. Contoh, 30 pangkat 0. Berarti karena sesuai dengan pangkat 0, A pangkat 0 sama dengan 1. Berarti 30 pangkat 0 hasilnya 1. 1/27 pangkat 0. Berarti ini tetap hasilnya 1. Yang keempat ada yang namanya pangkat rasional. Jika ada A pangkat M per N, maka dirubah menjadi N akar dari A pangkat M. Contoh, 5 pangkat 2/3. Ini karena pangkatnya pangkat rasional, jadi kita bisa rubah ke dalam bentuk akar. 2 di sini sebagai M, 3 di sini sebagai N, maka dirubah menjadi N akar dari A pangkat M. N-nya adalah 3, berarti 3 akar dari A-nya di sini adalah 5. 3 akar dari 5 pangkat 2. Sedangkan 5 pangkat 2 itu adalah 25. Berarti kita rinci lagi. 3 akar dari 25. 5 pangkat 2/3 itu sama saja 3 akar dari 25. Atau ada contoh lain. 8 pangkat setengah. Nah, pangkat setengah itu adalah kebalikan dari bentuk akar. Bentuk akar itu adalah pangkat setengah. Jadi jika ada pangkat setengah itu sama aja dengan akar 8 atau pangkat setengahnya hilang. Jadi misal ada 8 pangkat setengah, hasilnya itu sama saja dengan akar 8 itu sendiri. Atau B pangkat setengah, berarti sama saja dengan akar dari B. Tahu contoh lain gini, jika ada 4 akar dari
5 pangkat 8. Nah, ini bentuknya bentuk akar. Kalau kita rubah menjadi bentuk pangkat, berarti 5 pangkat 8 per 4. Sedangkan 8 itu bisa dibagi dengan 4. 8 bagi 4 hasilnya 2. 5 pangkat 2 itu adalah 25. Jadi 4 akar dari 5 pangkat 8 hasilnya adalah 25. Sekian untuk pertemuan hari ini. Untuk tugas nanti bisa dilihat di Google Form. Bisa lihat di Google Form atau nanti lihat di tugas Classroom masing-masing. Kurang dan lebihnya Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.